Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, efisiensi, kecepatan, dan keamanan adalah tiga hal mahal yang sangat dibutuhkan dalam ekosistem kehidupan mahasiswa saat ini. Perkenalkan kami dari tim Yurbei, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, bersama Najwa Firdaus Askia sebagai CEO, Sugeng Aldi Widodo sebagai CMO, dan saya Chandrawai Perdana sebagai CTO. Pada kesempatan kali ini, kami bangga mempersembahkan sebuah inovasi bisnis digital kami, Yubi, sebuah platform one-stop solution untuk mendukung digitalisasi komunitas mahasiswa Universitas Brawijaya yang lebih cepat, aman, dan terhubung. Mengapa Yubi harus hadir? Mari kita lihat masalah utamanya. Berawal dari realita di lapangan, kami melihat adanya kebutuhan harian yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya. Namun, kebutuhan ini sering terbentuk dengan fenomena mager atau malas gerak. Saat ini, solusi yang ada hanya dilayani secara informal lewat grup WhatsApp kaum UB Mager. Memang, grup ini hadir karena usernya mayoritas mahasiswa dan bisa memenuhi kebutuhan di masa urgen dengan harga yang ramah kantong serta bisa dinegosiasi. Tapi, ada kelemahan fatal di sistem ini. Pertama, layanannya tidak terstruktur. Informasi sering tenggelam oleh ribuan chat. Kedua, proses manual dan lambat, sangat tidak efisien. Dan kedua, yang paling bahaya, tidak ada verifikasi keamanan. Ini membuat transaksi sangat rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, kami menghadirkan Yubi. Ini adalah platform super apps hyperlokal berbasis Android yang mentransformasi komunitas WAG tersebut ke dalam sistem yang jauh lebih aman, terstruktur, dan profesional. Langkah kami didasari oleh visi kami, menjadi platform ekosistem digital hyperlokal terdepan dan terpercaya di lingkungan Universitas Brawijaya dan sekitarnya yang memberdayakan ekonomi mahasiswa melalui prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang mengerti kebutuhan mahasiswa dengan harga yang ramah serta hadir di jam gawat darurat. Nah, untuk mewujudkan visi misi tadi, berikut adalah implementasi produknya. Kurang lebih desain aplikasinya akan terlihat seperti ini. Di sini kami mengembangkan platform digital yang memuat fitur utama, yaitu YouRide untuk layanan antar jemput, YouFood untuk layanan pesan antar makanan, YouSend untuk kebutuhan pengiriman barang instan. Dengan antarmuka seperti ini, kami mengubah sistem informasi kaum kaum UB Mager tadi menjadi sebuah ekosistem yang aman, terstruktur, dan profesional dalam genggaman mahasiswa. Nah, di bagian market validation sendiri, sejauh informasi yang kami gali, telah mencapai 71 lebih grup WhatsApp kaum UB Mager. Di mana dari 71 grup lebih WhatsApp itu tadi, setiap grupnya selalu mencapai sampai angka 1.000 atau bahkan lebih. Nah, jika di total, maka hal ini sama dengan kurang lebih sebanyak dengan jumlah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, termasuk dengan dari kalangan berbagai angkatan dan juga dari mahasiswa baru. Nah, dari sejumlah 62.000 lebih mahasiswa aktif sendiri, kami mengecilkan angkanya menjadi sejumlah 35.000 lebih mahasiswa yang kemungkinan menggunakan aplikasi ataupun WhatsApp group untuk berlayanan ataupun menggunakan transaksi dari kaum UB Mager. Nah, dari angka tersebut, kami juga menyimpulkan bahwa sebanyak kurang lebih 2.000 pengguna aktif menggunakan layanan ataupun transaksi dari dalam ekosistem WhatsApp Group kaum UB Mager dan sebanyak 500 lebih untuk target pengguna kami secara aktif yang akan aktif menggunakan aplikasi Yubi. Untuk selanjutnya untuk bisnis model, di bisnis model kami ini yaitu Yubi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran kami. Yubi berperan sebagai agregator dan fasilitator. Jadi tugas Yubi sebagai penghubung mitra dan mahasiswa. Tanpa Yubi memiliki armada ataupun restoran atau unit usaha tertentu. Kedua, revenue stream atau pendapatan dari Yubi itu ada tiga. Yang pertama yaitu komisi sebesar 10 sampai 15%. Yang kedua yaitu subscription. Yang ketiga adalah merchant ads, cost efisien. Kami
Untuk di bidang teknologinya kami menggunakan server zero cost, yaitu Firebase di Frontier, dan menggunakan kredit gratis Google Map, yaitu Google Map API. Dan kedua, untuk marketing kami mengakuisisi pengguna organik dari komunitas. Jadi kami memindahkan dari komunitas WhatsApp grup kaum magar UB supaya pindah ke platform UB, sehingga kita tidak perlu bakar-bakar uang untuk menyewa influencer dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Di analisis kompetitor ini ada 3 kompetitor utama, yaitu Gojek atau Grab, yang kedua, yang selanjutnya yaitu Maxim. Di mana ketiga platform ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk Gojek atau Grab, mereka merupakan pemain besar dalam sektor pasar ini, di mana mereka memiliki teknologi yang sangat canggih dan branding yang sangat kuat, serta mereka lebih dulu lebih lama ada, dan eh, mereka memiliki banyak promo, sehingga membuat branding mereka sangat kuat. Tetapi mereka memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, harga standar mereka jauh lebih mahal dibandingkan platform kami, yaitu Yubi. Yang kedua, em, tidak ada fitur cost, cost atau pre-love bareng untuk mahasiswa. Di mana Yubi memiliki platform di mana mahasiswa dapat memilih mencari cost dari platform kami. Selanjutnya yaitu di bagian strategi marketing kami. Untuk di awal strategi marketing kami yaitu kami akan merekrut atau hire pinapin yang berpengaruh di platform UB, di platform Kauma Group ini sebagai mitra, di mana mereka yang berpengaruh ini bagaimana caranya bisa mengkoordinir anggota komunitas Kauma Group ini supaya mau berpindah ke platform UB dengan menekan, sehingga kita dapat menghemat biaya untuk marketing. Contoh kita dengan melakukan di fase awal migrasi komunitas, kita tidak akan menggunakan uang untuk ads maupun menyewa influencer, di mana biaya untuk kedua hal ini cukup sangat sangat besar sekali di awal-awal jika kita melakukan ini. Jadi untuk fase awal ini kami menggunakan skema migrasi komunitas. Dan di fase kedua, pemasangan guerrilla, di mana kami akan menyebarkan semua stiker dan poster serta QR kode download aplikasi ini di titik-titik strategis di kampus. Contoh di meja kantin, mading fakultas, terus tiang listrik dekat kampus, supaya pengguna eh, dapat mengetahui adanya tentang platform UB ini. Dan, dan di fase ketiga, yaitu fase selanjutnya, kami akan menggunakan pemasaran digital dan event, di mana sebagai contoh kami akan menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Di platform seperti Instagram dan TikTok kami akan membuat akun kami sendiri yaitu UB. Di situ kami akan memperkuat branding kami sehingga user dapat mengetahui seberapa bermanfaatnya UB ini. Dan yang kedua yaitu partnership dengan organisasi kampus, contoh himpunan dan BEM, agar mereka juga dapat mempromosikan melalui sosial media mereka, sehingga mahasiswa juga dapat melihat, oh ini ada di UB, ada UB. Nah, untuk selanjutnya sendiri di bagian financial projection, mengapa kita menuliskan tahun 2026 daripada 2025 saat ini yang sedang terjadi? Karena berdasarkan kenyataan yang sedang terjadi di lapangan, terjadinya transaksi dari masing-masing penyedia jasa ataupun penyedia produk, misal dari driver langsung ke customer, ataupun penjualan aplikasi premium, ataupun penyediaan jasa seperti jasa mengedit ataupun jasa mengetik, itu adalah terjadi di antara dari sisi masing-masing penjual ataupun pembeli. Sehingga penghitungan cash flow-nya disesuaikan berdasarkan dari masing-masing penghitungan yang sedang terjadi dalam usaha mereka. Nah, ke depannya, ketika aplikasi Yubi ini telah rilis dan ketika transaksi terjadi dalam satu pintu melalui aplikasi Yubi, maka penghitungan cash flow yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini, di mana pada bulan Desember 2025 kita menuliskan pendapatan sebesar 10 juta adalah
termasuk bagian dari pendanaan. Nah, di slide selanjutnya. Nah, di bagian ini adalah tertulis untuk pendapatan ataupun pengeluaran di mana segala kebutuhan yang digunakan untuk aplikasi Yubi sendiri. Nah, contohnya di sini, kita menggunakan tiga sumber pendapatan. Yang pertama adalah komisi jasa sebesar 10-15% dari masing-masing fitur yang ada di aplikasi Yubi. Nah, yang kedua adalah subscription, di mana customer dapat berlangganan untuk fitur YouRide untuk memilih driver favorit ataupun yang direkomendasikan, sehingga tidak perlu mencari driver lagi di hari H ketika jadwalnya adalah rutinan. Contohnya ketika dari customer sendiri tidak memiliki kendaraan bermotor, maka dia dapat berlangganan dari fitur subscription, misal untuk harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, pendapatan ketiga sumbernya adalah berdasarkan dari iklan merchant ataupun mitra ataupun UMKM lokal yang menggunakan jasa kita untuk mempromosikan barang ataupun jasa mereka melalui platform Yubi itu sendiri. Nah, untuk pengeluarannya sendiri, dari segi pengembangan aplikasi, karena kita memang fokusnya adalah teknologi, maka kita mengeluarkan uang di bagian server ataupun cloud. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan biaya untuk iklan, di mana ini adalah untuk mencetak dalam bentuk stiker, QR code, ataupun poster yang kemudian disebar di titik-titik strategis. Lalu yang terakhir adalah biaya operasional. Nah, contoh biaya operasional yang kita gunakan karena kita berbasis teknologi adalah penggunaan internet. Nah, untuk total dari masing-masing pendapatan dan pengeluarannya sendiri bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan berganti di bagian roadmap ataupun pengembangan usaha ke depannya yang akan tampil seperti ini. Kita membedahnya menjadi 4 kuartal dalam 1 tahun pertama. Di bagian kuartal pertama, yaitu bulan 1 sampai 3, kita akan melakukan penguatan fondasi, baik dari segi branding ataupun dari segi aplikasi itu sendiri ketika diluncurkan. Lalu, kita juga akan melakukan promosi perlahan-lahan melalui pendekatan personal, melalui WA group yang tersedia, sehingga akan terjadi rasa yang dekat, sehingga hubungan itu terjalin dengan nyaman, tidak secara tiba-tiba dan bukan secara paksaan. Nah, migrasi ini bertujuan agar transaksi yang terjadi melalui grup WhatsApp UB Mager, di mana masih terjadi secara manual, personal, melalui satu persatu dari chat masing-masing, itu akan bergeser menggunakan aplikasi UB menjadi satu pintu keluar masuk, baik untuk komunikasi, transaksi, ataupun layanan lainnya. Nah, di kuartal kedua, tepatnya pada bulan 4 sampai 6, kita akan melakukan pemasaran dan monetisasi, di mana kita dapat melakukan pemasaran secara offline menggunakan stiker, QR code, dan flyer, di mana ketika QR code tadi di-scan akan menampilkan berupa informasi terkait dari UB itu sendiri dalam bentuk website, di mana nanti user akan diarahkan untuk dapat mengunduh aplikasi UB berbasis Android di Play Store. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengimprove dari fitur-fitur yang telah kami sediakan dari ketiga fitur utama Your Ride, Your Food, dan Your Send, maka kita akan menambahkan fitur baru seperti Your Cost dan Your Serve, dan kita mengharapkan dapat memiliki modal ataupun target balik modal itu sendiri. Nah, di kuartal ketiga, tepatnya pada bulan 7 sampai 9, kita dapat melakukan ekspansi dan kolaborasi, di mana karena kita memang menggunakan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dan berbasis kebutuhan kampus, maka kita akan menjalin kemitraan ataupun kerjasama dengan organisasi yang ada di kampus. Contohnya adalah BEM, himpunan, UKM, dan organisasi lainnya yang masih relevan. Lalu kita juga dapat mengaktifasikan media sosial kita, yaitu Instagram dan TikTok, untuk memasarkan secara perlahan-lahan dengan organik terlebih dahulu untuk branding dari Jubi itu sendiri. Nah, yang terakhir di kuartal keempat, bulan 10 sampai 12, skalabilitas, yaitu terkait kita mengharapkan untuk pengembangan dompet digital terintegrasi untuk aplikasi Yubi itu sendiri, sehingga customer sendiri tidak perlu ragu ataupun bingung karena dari aplikasi Yubi sendiri sudah menyediakan wallet. Nah, kami juga berharap Yubi sendiri tidak dapat digunakan untuk mahasiswa di sekitar kampus UB dan sekitarnya, tetapi juga dapat menjangkau lebih banyak lagi kampus-kampus yang ada di Malang Raya. Contohnya adalah Universitas Negeri Malang, Polinema, UMM, dan kampus-kampus lainnya, sehingga Yubi tidak hanya menjadi hyperlokal berbasis di kampus saja, tetapi menjadi hyperlokal di Malang itu sendiri, ataupun bisa dapat menjangkau lebih luas wilayah lagi. Nah, selanjutnya di bagian ini adalah menjelaskan terkait struktur dari tim pengembang saat ini yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Najwa Firdaus Askia, sebagai Chief Executive Officer, di mana bertanggung jawab sebagai pemimpin utama yang fokus pada visi, misi, strategi bisnis,
pemasaran, perekrutan tim, dan pencairan pendanaan serta menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal termasuk dengan investor. Lalu selanjutnya ada Sugeng Aldi Widodo sebagai Chief Marketing Officer, di mana fokus utamanya adalah bertanggung jawab terkait pemasaran produk, mulai dari riset sampai bagaimana produk tersebut dapat dirilis, digunakan, dan menyebar di kalangan user, contohnya di mahasiswa. Lalu ada juga Chandra Wahyu Perdana di sini sebagai Chief Technology Officer, di mana fokus utamanya adalah bertanggung jawab pada pengembangan produk kami, yaitu berupa aplikasi berbasis Android UB, serta memanajemen server dan database, dan melakukan perbaikan data, serta melakukan pemeliharaan aplikasi selama UB itu digunakan. Lalu untuk selanjutnya, kata aja ya ini. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok Yurbe. Besar harapannya bahwa proposal kami dan presentasi kami menjadi bahan pertimbangan Dewan Juri untuk dapat dilakukan selanjutnya untuk diseleksi ke selanjutnya. Terima kasih.